Mudah-mudahan ini sebagai motivasi perekat cinta antara kita sebagai pasutri yang baru menikah, yang sudah lama menikah dan sudah nenek-nenek, kakek-kakek, tetap saja melekat cintanya seperti Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW itu sampai istrinya sudah meninggal tetap cinta kepada istrinya Khadijah. Makanya kata Aisyah, aku paling cemburu itu kepada Khadijah, padahal Khadijah itu udah meninggal. Karena selalu disebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah. Kalau seandainya menyembelih kambing, selalu diingat sisakan untuk teman-teman Khadijah. Berarti cintanya bersemi walaupun sudah meninggal. Tidak hanya sekedar udah di dalam waktu hidup saja, sampai Rasulullah itu udah meninggal pun cintanya tetap bersemi. Inilah contoh yang perlu kita tiru. Dalam sebuah hadis dari Aisyah, semoga Allah meridai padanya, aku dulu mandi barengan bersama Rasulullah SAW dalam satu bak. Canda Rasulullah SAW bersama istrinya. Dalam satu riwayat ketika waktu ini dihabisin, kata Aisyah, disisakan, dihabisin, sambil senyum Rasulullah. Suatu ketika Aisyah mau ngebalas, sisakan kata Rasulullah, senyum gitu. Jadi ini romantisnya Rasulullah SAW dalam keluarga. Makanya Bapak Ibu semuanya, Rasulullah SAW bersabda, hubbiba ilayya an-nisa, diberikan kecintaan kepadaku itu wanita. Kenapa? Karena yang bisa menyampaikan permasalahan yang detail seperti ini siapa coba? Apakah laki-laki yang bisa menyampaikan? Tentu seorang istri yang menyampaikan bahwasanya saya dulu mandi barengan bersama Rasul. Tidak akan mungkin sahabat laki-laki. Ini sunnah yang perlu kita praktekkan untuk menjadi perekat cinta. Jangan dulu ngobrol ta'adud dulu, jangan. Ini dulu praktekkan sunnah ini. Ya. Kemudian berbaring dalam satu selimut, gesekan gitu. Begitu, tapi tetap tidak lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah waktunya tahajud, sudah tahajud. Waktunya adzan kumandang, segera Rasulullah. Tapi tetap itu pom bensin cintanya tetap dilakukan. Pom bensin cinta itu adalah di kamar kan? Itulah perekat-perekat cinta, sering untuk melakukan sesuatu yang inilah inti di antara yang perlu diperhatikan oleh sang istri dan sang suami. Berupaya seorang suami jangan egois, hanya dirinya saja untuk menikmati, sudah begitu dibiarkan aja istrinya. Yang baik itu adalah bagaimana sang istri juga puas. Kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan bahwasanya dalam rangka menyenangkan hati sang istri, walaupun ada sesuatu yang kita tidak mengenakan, wah ada perubahan di istri dari sisi badan, sembunyikan. Jangan diungkapkan, kasihan. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya dalam sebuah hadis yal'aqaha au yul'iqaha, menjilatkan tangan atau dijilatkan. Hal yang seperti ini perekat cinta juga. Bahwasanya ibadah ya. Sampai sesuap nasi yang kau masukkan kepada mulut istrimu itu adalah ibadah, pahala. Kemudian juga yang perlu diperhatikan untuk merekatkan cinta kita dan bahwasanya kita itu bulan madu itu bukan hanya di awal-awal saja, adalah bersabar menunggu hobinya sang istri. Tapi hobinya sang istri itu belanja ya ditungguin, tapi jangan sampai boros. Atau di sini kalau Aisyah itu senang waktu itu ada yang sedang bermain di mana? Di masjid sedang berlatih. Kemudian Rasulullah SAW saking cemburunya ditutup dengan pundaknya gitu. Itu dengan pundaknya, terus dibiarkan Aisyah itu melihat apa yang ingin dia tonton sampai setelah itu Aisyahnya sendiri yang lelah gitu. Jadi perlu kita menunggu gitu, sabar
apa yang diinginkan oleh sang istri. Begitu pula di antara hal yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai suami idaman, mudah-mudahan memanggil istri dengan panggilan yang mesra. Seperti Rasulullah SAW, Aisyah itu namanya Aisyah, dipanggil oleh Rasulullah ya Aish, dibuang tak marbutohnya, ya Aish, hada Jibril yukriuka assalam.